Selamat sore saudara sekalian. Pertama saya mengucapkan terima kasih buat sahabat saya Pare dan Ibu Debbie yang sudah mengundang kami ke sini, dan buat saudara sekalian, sahabat-sahabat kami. Terima kasih buat semua kebaikan dan perhatian. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat semuanya ke yang 15. Dan saya pikir ini bukan waktu yang pendek, karena 15 tahun itu waktu yang panjang. Saya sebenarnya sama Pare kenal baru berapa tahun ya? 15 tahun? Ada 15 tahun? Enggak, 98, 99 gitu saya. 13 tahunan lah. Tapi saya merasa ada banyak hal yang saya diberkati, saudara. Jadi saya merasa belajar. Saya kalau ingat doa puasa, hanya satu yang saya ingat itu jemaat GBI Philadelphia Sydney. Jadi saya selalu belajar banyak dari berapa kali saya ke sini, dan saya merasakan bagaimana saudara cinta dengan doa dan puasa, apalagi Pak Ray memberikan teladanan itu. Saya tidak banyak, di dunia ini kita tidak banyak punya ayah, punya bapak. Kalau punya pemimpin banyak, saudara. Tapi saya merasa Bapak Ray adalah salah satu pemimpin di dalam kehidupan saya juga. Saya lihat dia bukan sebagai seorang sahabat, tapi juga seorang ayah, walaupun mungkin usianya lebih muda dari saya. Tapi saya lihat ada faktor kebapaan yang mau membimbing. Di dalam hidup saya nggak banyak, saudara, yang saya anggap sebagai orang yang seperti bapak. Dan saya punya 2 orang yang sudah meninggal dunia. Namanya Pak Hari Purwanto yang almarhum. Satu lagi seorang pendeta yang dulu pernah membawa saya sampai saya mengenal Tuhan, yaitu Pak Lukas Nehemia, dan saya masih ingat sekali. Dan dua-dua sudah meninggal dunia, walaupun keduanya orang yang sangat sederhana. Waktu hidup mungkin tidak banyak yang saya perhatikan, tapi waktu sudah meninggal, waktu saya udah nggak ngeliat dia lagi, tiba-tiba sepertinya kehidupan dia itu menjadi seperti buku yang berbicara di depan saya. Itulah faktor ayah yang kadang-kadang kita nggak sadari. Waktu ayah saya sudah meninggal juga tiba-tiba saya seperti nggak punya pegangan. Tapi sepertinya dia hidup terus setiap hari dalam hidup saya seperti buku yang bisa saya lihat. Jadi saya selalu berpesan sama anak-anak saya, kalau kamu mau hormati saya sebagai ayahmu, jangan tunggu saya mati. Nanti saya udah mati baru kasih kuburan yang bagus gitu. Apalagi ngirimin bakpao, ngirimin bayi panggang. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu sayang sama papi, waktu papi masih hidup, kirimin bakpao sama bayi panggang. Kalau papi sudah mati, jangan dikasih bakpao sama bayi panggang. Jadi kalau kita mau mencintai orang yang kita kasih, cintailah sementara mereka masih ada. Jadi saya ingin juga mendorong saudara, tidak banyak orang Kristen yang belajar menghargai pemimpinnya. Tapi saya ingin saudara belajar respect sama pemimpin saudara. Karena saya yakin satu kali saudara pasti akan mengenang mereka berdua sebagai seorang pemimpin yang sudah banyak membawa perubahan bagi saudara sekalian. Saudara setuju nggak dengan saya? Setuju ya? Jadi kasihi, tunjukkan perhatian dan hormat saudara. Mari kita buka Alkitab kita baca 2 Tawarikh 7. Kita akan baca bersama-sama. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-13, 14, 15, dan 16. Ini ayat-ayat yang sering dikhotbahkan, tapi izinkan saya menyampaikan pada saudara sekali lagi pada sore hari ini. 2 Tawarikh 7, ayat 13, 14, 15, dan 16. Saya akan bacakan ayat yang 13, saudara sekalian 14, 15, dan 16. Saya akan bacakan ayat yang ke-13. Sudah siap semuanya? Oh, udah ada sih ya. Ini untungnya ke gereja pada hari ini ya Pak ya. Dulu saya kalau ke gereja bawa kitab tebal-tebal. Oke, ayat 13 saya yang baca. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Silakan. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa
dari tempat ini. Silakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk sore ini. Terima kasih untuk 15 tahun yang sudah dilampaui bersama-sama. Kami bersyukur untuk setiap masa atau keadaan yang ada di belakang kami, dan juga yang ada di depan kami. Karena dimanapun kami berada pada masa-masa itu, satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan biar kami bisa mengerti. Bapa, berikan kesederhanaan dalam penyampaian saya kepada jemaat di sini. Pengertian yang sama yang Kau berikan buat saya kepada semua orang yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan. Saudara, ayat ini berbicara bagus sekali. Kalau kita lihat, coba tolong lihat ayat yang ke-14. Saya ingin kita ditayangkan ayat yang 14. Ayat itu mengatakan bahwa dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, ayat ini bicara mengenai satu keadaan yang namanya restorasi atau pemulihan. Jadi ada satu keadaan yang buruk, dan kalau kita berharap, kita berdoa pada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan, akan membalikkan keadaan yang buruk itu langsung menjadi baik. Bagi Tuhan semuanya itu bisa dilakukan. Amin. Jadi tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Jadi kalau saudara menghadapi keadaan yang berat, saudara menghadapi keadaan yang sulit, apapun keadaannya, mau keadaan ekonomi, mau keadaan masalah kesehatan, apa saja, saya yakin satu hal, Tuhan bisa memulihkan kita dalam waktu yang sangat singkat. Nah, apalagi kalau misalkan Tuhan katakan, loh ayatnya kok hilang? Tuhan katakan di sini, bila umat yang atasnya, tolong ditayangkan dulu. Nah, kelihatan bahwa, dan umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu aku berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, kata yang digunakan untuk memulihkan negeri mereka, itu memulihkan bukan dalam waktu 100 tahun, enggak. Juga bukan dalam waktu yang sekian puluh tahun, enggak. Dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Jadi kalau saudara baca di Alkitab, ketika Ishak dalam masa yang sangat sulit, pada waktu itu dia kembali menabur, maka Alkitab katakan sekalipun pada musim kering, pada tahun itu juga dia menuai sampai 100 kali ganda. Dan pada waktu itu juga sumur-sumur yang ditimbun batu oleh orang-orang Filistin, yang dulu oleh ayahnya digali, membual-bual airnya, ditutup oleh orang Filistin, pada tahun itu juga dibuka dan air langsung keluar. Jadi kalau pemulihan Tuhan tidak pernah menunggu waktu yang lama. Kalau Tuhan mau, seketika pasti akan terjadi perubahan yang besar. 3,5 tahun yang lalu saya dipercaya, saya diminta tolong untuk bekerja di satu perusahaan yang sedang mengalami masalah yang berat sekali. Hutang yang sangat besar, kemudian perusahaan sudah diancam akan bangkrut, dan sudah diajukan ke pengadilan, sudah dalam keadaan yang sudah mepet. Semua orang sudah tahu bahwa perusahaan ini akan kolaps. Kemudian debt collector itu sudah datang bawa pistol, datang bawa senjata, sampai salah satu direkturnya kabur dari jendela, lompat, kakinya patah. Pokoknya ancaman begitu berat, dan dalam keadaan yang terpuruk sama sekali, parah sama sekali. Saya diminta untuk membantu ke perusahaan itu. Dan untuk bantu pertama kali datang, saya nggak ngerti mau ngapain, saudara. Karena semua gerakan yang kita buat, apapun yang kita lakukan sepertinya salah. Dan waktu itu ketika ditanya, saya mau bikin apa, saya nggak ngerti. Program pertama yang saya bikin di perusahaan itu adalah doa bersama pada setiap hari Senin. Saya bilang sama beberapa teman-teman yang percaya, saya bilang yuk kita doa. Dan waktu itu kita berdoa, dan setelah kita berdoa, terjadi perubahan, tapi tidak pernah signifikan, tidak pernah nyata perbedaannya. Perubahannya biasa-biasa aja. Dan setelah itu kita berdoa lagi, dalam waktu 9 bulan, mulai terjadi perubahan, tapi nggak signifikan, biasa-biasa saja. Dan waktu itu saya mendengar dari seorang hamba Tuhan dari Amerika Selatan, yang dia mengatakan sesuatu yang aneh sekali. Dia mengajarkan sesuatu yang namanya merendahkan diri. Saudara, kalau saudara baca ayat yang tadi, di depan situ ada satu kata,
umat yang atasnya namaku disebut bagaimana? Merendahkan diri. Saudara, jadi rupanya ya saudara, kalau kita mau melihat kunci restorasi terjadi dalam kehidupan kita, pemulihan Allah itu mudah sekali. Tuhan bisa lakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Tapi yang menghambat kita bisa melihat perubahan Allah yang besar, sebenarnya itu bukan masalah dari Tuhan, tapi masalah dari kita. Dan ayat ini mengatakan, dan umat yang atasnya namaku disebut, bukan berdoa dulu saudara. Jadi makanya ada orang yang sudah berdoa puluhan tahun, mungkin sudah berdoa puasa, lama sekali. Doa minta perubahan, tapi sepertinya Allah tidak menjawab doa kita. Bukan Tuhan tidak menghargai doa kita. Bukan Tuhan tidak merespeki apa yang kita naikkan dalam doa kita, bukan. Tapi mungkin kita lupa, sebelum berdoa ada satu password. Ada satu pin, ada satu kata kunci yang harus kita gunakan. Sama seperti saudara kalau mau mendownload sesuatu, saudara ingin mengambil sesuatu, biasanya ada passwordnya. Saya tinggal di hotel ini, dan sahabat saya, Pak Kingson ini, dia datang sama saya tanya ada nggak wifi ini, itu kemudian datang bawain password, ya, dikasih password. Begitu password saya masukkan di komputer saya, seketika saya bisa pakai semua fasilitas wifi di hotel ini. Mau di lantai bawah, mau di lantai atas, dimanapun saya bisa gunakan semuanya. Tapi kalau nggak ada password, saya nggak bisa gunakan semua fasilitas yang ada di hotel ini. Saudara, rupanya ada satu password surgawi yang kita miliki. Kalau kita nggak gunakan password itu, walaupun semuanya sudah tersedia, semuanya sudah ada. Bukannya kita minta lagi, sudah tersedia. Bukankah Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu? Bukankah dia sudah bangkit 2000 tahun yang lalu? Bukankah semua penyakit kita sudah ditanggungan 2000 tahun yang lalu? Bukankah semua kekurangan dan kelemahan kita sudah ditebus oleh dia 2000 tahun yang lalu? Kita nggak perlu mencarinya lagi sekarang, sudah ada. Yang perlu kita lakukan adalah gunakan passwordnya, pinnya, kata kuncinya, supaya kita bisa membukanya dan mendapatkan semua fasilitas yang harusnya kita miliki. Kita nggak pernah ngerti, karena kita pikir doa saja itu bisa merubah segalanya. Doa bisa merubah segalanya, tapi sebelum doa ada satu kata yang tadi dituliskan sini. Tolong saya minta ayatnya biar ditayangkan terus, dan kata itu adalah merendahkan diri. Saudara, kata merendahkan diri itu jangan dianggap enteng. Karena kalau saudara tidak gunakan kata merendahkan diri, sekalipun saudara sudah berdoa, sekalipun Anda sudah mencari wajah Allah, bahkan sudah berbalik dari jalan yang jahat, Tuhan belum bisa melakukan sesuatu, karena ada satu yang menghalangi dia untuk bekerja, yaitu keangkuhan kita. Yang percaya bilang amin. Ada sesuatu yang membuat dia tidak mampu bergerak, adalah keangkuhan kita. Ada sesuatu yang menghalangi. Makanya saya kalau ketemu orang jemaat, dia bilang, Pak Andreas, lama sekali saya sudah doa Pak. Kami sebagai suami 20-an tahun Pak. Kami minta, kok nggak bisa? Saya nggak tahu masalahnya di mana. Seringkali jadi misteri, saya sampai bingung, Tuhan, salahnya orang ini apa? Salahnya apa Tuhan? Kenapa kok ditahan? Bukankah Engkau sudah sediakan semuanya 2000 tahun yang lalu? Bukankah semua kebaikan, penebusan, kesembuhan, kesehatan, kebahagiaan, kekuatan, semuanya sudah Engkau sediakan 2000 tahun yang lalu? Kenapa kami mesti menantikan lagi puluhan tahun untuk mendapatkan apa yang harusnya kami miliki dan yang sudah Engkau sediakan bagiku? Dan Tuhan mengajarkan satu kepada saya, kamu belum cukup untuk merendahkan diri. Satu password yang kita lupakan, PIN-nya lupa, password-nya lupa. Saudara, sekalipun saudara sudah punya semuanya, kalau password-nya lupa, saudara nggak bisa apa-apa. Saya nonton film dalam perjalanan dari kemarin saya pergi ke Padang, dari Padang ke Jakarta, saya di pesawat nonton film. Dan film itu menceritakan mengenai seorang ahli komputer yang bisa nge-hack komputer yang ada di pertahanan di Amerika, di Departemen Pertahanan Amerika. Dan kemudian ketika dia berhasil membuka passwordnya itu, maka orang itu menjadi buruan Rusia, Amerika, negara-negara yang berkepentingan untuk menghancurkan Amerika, mencari orang ini, sehingga orang ini menjadi sangat berharga nilainya. Dia dikejar-kejar, semua orang mau ambil, mau culik, mau ambil hanya untuk mendapatkan satu kata yang namanya password.
Hanya satu yang ingin diambil. Amerika ingin ambil orang itu karena orang ini berbahaya. Kalau passwordnya diambil maka semuanya akan didapatkan. Rusia ingin dapatkan orang ini karena dia tahu kalau dia didapatkan maka semuanya sistem pertahanan Amerika dapat dilumpuhkan. Dan semua negara di dunia berlomba-lomba untuk mencari orang ini karena orang ini dianggap tahu satu yang tidak diketahui orang banyak, yaitu namanya password. Saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, aku menyembunyikan hal-hal yang istimewa kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, tapi aku membukakannya untuk orang-orang bijak dan orang-orang yang sederhana. Dia ingin memberitahukan kepada kita, kuncinya yang satu, merendahkan diri. Saya nggak pernah ngerti, sampai saya baru ngerti 3,5 tahun yang lalu itu, saudara. 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Dan waktu itu, saya nggak ngerti lagi apalagi yang saya lakukan, saya nggak ngerti, saudara. Blank di kepala saya, nggak ngerti saya mau bikin apa. Dan waktu itu, saya mendengar aja, ada seorang hamba Tuhan, dia cerita, satu kota di Argentina, kota itu sulit sekali, itu beberapa belas atau puluhan tahun yang lalu negara itu hampir bangkrut. Masalahnya yang satu, karena tidak terjadi gereja-gereja saling ribut semuanya. Dan kemudian satu kali mereka, para pendeta kumpul, dan seorang pengusaha yang menginisiasi pertemuan itu. Dan akhirnya di pertemuan itu, berbulan-bulan para pendeta nggak boleh ngomong, saudara. Satu pendeta sama pendeta lain tuh nggak boleh ngomong. Kenapa? Karena ada 40 lebih pendeta itu semuanya ribut dan saling musuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Para pendeta suka musuh-musuhan, kalau jemaat nggak pernah kan? Iya kan? Kalau pendeta suka musuhan, kalau jemaat nggak pernah, amin? Kalau pendeta satu dengan yang lain bisa saling membenci, kalau jemaat nggak pernah kan? Jadi itu para pendeta, 40 pendeta di kota itu, mereka saling bermusuhan, walaupun nggak kelihatan, saudara. Dosa kesombongan itu nggak kelihatan, saudara. Dosa kesombongan nggak kelihatan, kalau ketemu tetap, selamat pagi Pak. Ini tetap kelihatannya baiknya, nggak ketulungan, senyumnya tetap tulus. Tapi dalam hati sini, nggak bisa. Kesombongan itu sulit, seperti seorang ibu yang marah sama anaknya, kamu duduk, jangan melotot terus, kamu duduk. Dan anak kecil itu duduk, tapi tetap melotot. Kamu ngerti nggak kamu salah? Iya mami. Duduk. Mami tahu nggak saya duduk? Tahu. Tapi di dalam saya tetap berdiri, tahu? Itu orang saya. Luarnya boleh duduk, dalamnya nggak bisa duduk, tetap berdiri. Kenapa? Dia mau menunjukkan bahwa dia tidak bisa takluk. Dan itu tuh para pendeta kumpul tiap minggu, nggak boleh ngomong. Satu yang lain nggak boleh bicara. Jadi tiap minggu datang hanya pengusaha itu yang bicara. Setahun kumpul, 2 tahun. Lama-lama ada satu pendeta nggak tahan. Dia bilang, Brother Ed, boleh nggak saya bicara sedikit di situ? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena kalau you bicara nanti yang lain bicara ribut lagi. Saya udah capek. Kita butuh kesatuan. Kalau kita nggak bersatu, Tuhan nggak akan berkati kita. Nggak boleh. Si pendeta tuh minta, tolong Brother Ed, saya perlu bicara sama. Kalau bicara itu kan gampang, tinggal telepon mereka. Nggak bisa. Suasananya tidak terjadi. Hanya di tempat itulah saya perlu bicara. Kalau di luar percuma saya bicara, saya tidak dianggap. Ya sama aja, kalau di luar nggak dianggap, sini juga nggak dianggap. Enggak, tolonglah Brother Ed, saya mau bicara di sini. Nggak bisa. Saya janji, saya nggak akan nyalain siapa-siapa, saya janji. Nggak bisa. Minggu lagi lewat, minggu lagi, tiap kali pertemuan orang ini paling nggak tahan, di pojok dia diam, air matanya keluar terus, dia nggak tahan. Dan beberapa orang juga merasakan hal yang sama, seperti mereka mau bicara, tapi nggak berani bicara, nggak boleh dikasih izin. Satu kali satu orang datang ke itu dan ngomong lagi, Brother, tolong kasih saya izin bicara. Dan kemudian si pengusaha ini bilang, oke, lu bisik-bisik sama saya, lu mau ngomong apa? Terus kemudian dia bilang gini, saya hanya mau ngomong satu aja. Saya mau minta ampun sama para pendeta di kota ini. Karena saya sudah sombong. Saya tahu itu dosa saya. Saya nggak pernah hargai mereka. Kalau gitu boleh. Kalau itu yang benar boleh. Dan Sabtu depannya disuruh bicara tuh pendeta. Waktu pendeta itu berdiri, saudara-saudaraku, para hamba-hamba Tuhan di kota Rio de Janeiro, saya berdosa. Selama ini saya di depan kelihatannya baik.
Padahal saya adalah orang yang paling jahat. Saya selalu mengharapkan gereja kalian runtuh. Saya selalu mengharapkan jemaat di gereja kalian keluar. Saya selalu mengharapkan hutang di gereja kalian tidak terbayar. Saya selalu mengharapkan bahwa gereja terbaik di kota ini adalah saya. Saya salah. Saya minta ampun. Dia nangis tuh berlutut. Satu pendeta datang, dia peluk, jangan gitu. Saya juga salah. Saya juga mikir yang sama kamu. Dia berlutut peluk-pelukan, datang lagi. Lama-lama 40 pendeta peluk-pelukan, semuanya nangis. 40-40-nya punya masalah yang sama. Dan akhirnya saudara, kota itu dipulihkan Tuhan. Dan Argentina diberkati. Sekarang di Argentina menjadi negara salah satu yang ekonominya kuat. Waktu saya dengar kisah itu, saya tahu kalau saya ingin melihat ada pemulihan besar terjadi, kuncinya adalah merendahkan diri. Saya masih punya fotonya. Saya mewakili para waktu itu saya preskom di perusahaan itu. Saya preskom, saya undang para pendeta yang ada di lingkungan sana. Dan kemudian saya undang presiden direkturnya, saya undang semua dewan direksi. Saya sebagai preskom, saya pimpin acara, kami merendahkan diri, kami basuh kaki para pendeta. Sampai itu dibasuh kaki, si pendetanya bilang gini, Pak, jangan Pak, jangan. Bapak nih, jangan Pak, jangan. Saya enggak jangan. Kalau kamu mau lihat perubahan di kota ini, izinkan saya lakukan itu. Jangan Pak, jangan. Nanti lain kali saya yang dibasuh, tapi biar kali ini saya yang basuh. Jangan Pak, jangan. Sampai nggak bilang duduklah baik-baik. Tolonglah. Waktu saya basuh, kaki saya pegang. Itu seperti orang yang lagi luka parah, saya pegang lukanya. Wadah, Tuhan, jangan. Saya bilang, kenapa Pak? Jangan Pak. Saya nggak layak Pak, saya nggak layak. Sama nangis, Tuhan. Rupanya itu sama nangis, dia ngomong gini, 3 minggu yang lalu. Engkau sudah bicara bahwa engkau akan kasih tahu bahwa mereka akan berlutut membasuh kakiku. Aku tidak percaya Tuhan, aku gak percaya. Tapi hari ini Tuhan aku lihat itu terjadi, aku gak percaya. Tapi engkau sudah lakukan itu. Saudara tahu gak waktu itu terjadi? Selesai, terjadi mujizat gak saudara? Enggak. 2 minggu kemudian gak terjadi apa-apa. Sampai teman-teman saya nanya, Dre, terjadi apa enggak? Enggak. Terus lu ngarepin apa? Ya enggak tahu lah. Yang penting kita sudah merendahkan diri. Bagian Tuhan itu memberkati. Kita sudah taat aja. Enggak usah kita ngatur-ngatur Tuhan lagi. Kalau ngatur-ngatur Tuhan lagi kita sombong namanya. Kita yang ngatur dia. Kenapa enggak biarkan dia ngatur kita? Tanggal 6 saya kerjakan itu saudara. 6 Januari tahun 2010. 2009, 2010. Dan kemudian 15 Januari enggak terjadi apa. Tanggal 20 Januari, 14 hari setelah itu, tidak terjadi apa-apa. 21 Januari, tiba-tiba teman saya telepon, Dre, ini direkturnya. Luar biasa, kenapa? Terjadi penjualan dalam jumlah yang skala besar. Oh ya? Sekian M. Wah, kaget saya. Enggak lama lagi, besoknya lagi telepon lagi. Dre, tim yang ini lakukan penjualan sekian M lagi. Wah, kaget saya. Tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, sampai tanggal 31 Januari, saudara. Penjualan bulan Januari itu, jumlahnya mengalahkan semua bulan Januari yang ada di belakang. Dan untuk bidang pekerjaan itu, bulan Januari biasanya susah. Tapi khusus bulan Januari itu, naiknya 20 kali lipat dibandingkan bulan Januari tahun sebelumnya. Mujizat mulai terjadi. Dan sampai hari ini, penjualannya naik terus. Dan gak pernah kurang, karena Tuhan sudah memulihkan dengan cara yang luar biasa. Jadi kunci passwordnya adalah merendahkan diri. Jadi kesulitan bagi kita susah sekali. Saudara, kalau itu gampang, Tuhan gak akan pasang jadi nomor 1. Tapi Tuhan pasang di situ. Sekarang saya tanya saudara, siapa yang tahu mengenai Sodom dan Gomora? Tahu Sodom dan Gomora? Menurut saudara dosanya Sodom dan Gomora itu, Sodom itu dosanya apa? Hah? Halo? Ini nggak pernah baca Alkitab ya? Sodom itu dosanya apa? Hah? Coba dengan dosanya Sodom apa? Hah? Apa?
homoseksual. Mari kita buka. Ya, tim A mengatakan homoseksual. Tim B? Tim B? Hah? Idem. Oke, kita lihat. Kita lihat jawabannya. Yehezkiel 16 ayat 49. Kita lihat jawabannya. Siapa yang benar? Hadiahnya tur ke New Zealand. Buat 2 orang kalau benar. Yehezkiel 16 ayat 49. Mana Yehezkiel 16, tolong. Yehezkiel 16 ayat 49. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihat, inilah kesalahan siapa? Sodom. Kakakmu yang termuda. Apa dosanya? Kecongkakan. Terus apa lagi? Makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya. Dan pada anak-anaknya perempuan. Tapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Dosa yang paling besar apa yang pertama? Congkak. Justru nggak ada dosa seks. Jadi rupanya kesombongan itu adalah ibu atau kepala dari semua dosa. Jadi kalau saudara sudah dosa sombong, semua dosa bisa ikut di belakang saudara. Termasuk perzinahan, percabulan, selingkuh, dan kawan-kawan semuanya akan ikut. Jadi kunci yang membuka kehancuran Sodom dan Gomora itu kecongkakan. Kalau mau ditambahin lagi yang kedua adalah ketidakpedulian. Ketidakpedulian. Itu dosa yang kedua yang dilakukan oleh Sodom. Jadi firman Tuhan kalau mengajarkan kepada kita, saya serius meresponinya. Kalau firman Tuhan katakan, dan umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku dan berbalik dari jalan yang jahat, maka harusnya satu demi satu kita lakukan dengan benar. Maka saya yakin hidup kita pasti akan dipulihkan Tuhan. Saudara, hari ini keadaan yang sangat aneh sekali, saudara. Di satu pihak sedang terjadi krisis besar-besaran. Bagi banyak negara, tahun 2013 itu bukan tahun yang baik. Tapi di pihak lain, ada masa penuaian besar-besaran. Artinya tahun 2013 akan menjadi tahun istimewa. Ada orang yang kehidupannya akan dipulihkan dengan cara yang spektakuler, luar biasa. Nah, di dalam tahun 2013 ini apa sih yang sedang terjadi? Dalam 3 tahun terakhir dimulai dari tahun 2009-2010, sebenarnya di orang Yahudi itu maksudnya tahun namanya 5770. 5770 itu, kalau di dalam tahun 70-nya disebut sebagai tahun Ayin. Ayin itu lambangnya kembang mata, saudara. Dan kemudian setelah Ayin 5771, itu Ayin Alef, yang kedua Ayin Bet, tahun 72, dan yang tahun ketiga adalah tahun 73, 5773 itu tahun mulai dari 16 September tahun 2012 sampai 6 Oktober 8 Oktober tahun 2013 namanya Ayin Gimel. Jadi Ayin itu lambangnya mata. Jadi tahun ini dalam 3 tahun terakhir ini orang Yahudi itu percaya ada Ayin di mana mata Tuhan sedang melihat kepada para umatnya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ada privilege, ada satu perkenanan Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan, karena Tuhan sedang melihat pada umatnya. Di Indonesia itu mengalami perubahan yang luar biasa. Di dalam hal ekonomi, dalam 3 tahun terakhir, Indonesia itu growth ekonominya positif. Negara lain turun, Indonesia justru positif. Sampai tahun depan pun diperkirakan masih akan growth-nya secara positif. Nah, tapi menarik sekali di tahun Ayin Gimel tahun depan ini. Kata Gimel itu diambil dari kata gamal. Kata gamal itu artinya Gimel atau gamal itu artinya onta. Jadi tahun Ayin Gimel itu tahun Gimel yang tahun dimulai tanggal 16 September tahun 2012 yang akan berakhir bulan Oktober tahun 2013. Orang-orang Yahudi menganggap itu tahun onta. Dan tahun onta, seringkali onta diibaratkan sebagai binatang yang membawa harta benda di pundaknya. Onta itu tahun harta benda. Jadi sebagian orang-orang Kristen yang percaya akan hal-hal yang terjadi di Yahudi itu mempengaruhi kekristenan di dunia, mereka berharap dan berdoa tahun 2013 akan menjadi tahun di mana harta benda bangsa-bangsa akan masuk ke dalam rumah perbendaharaan Allah. Nggak ada yang bilang amin. Saya percaya sekali. Tapi rupanya ada kelompok yang lainnya.
Bahwa kata gimel saja itu bukan berarti itu. Walaupun ada gereja-gereja yang percaya bahwa hanya itu. Enggak, ada yang lainnya saudara. Jadi kelompok-kelompok yang lainnya yang juga tinggal di Israel, orang-orang Yahudi dengan aliran Kabalah, mereka mempelajari bahwa ternyata kata gimel itu di samping dipercaya sebagai lambangnya itu adalah onta, gamal yang membawa harta benda bangsa-bangsa, tapi gimel juga itu memberi arti yang lain. Dan bahkan yang arti yang lain itu kelihatannya sedikit menyeramkan. Karena kata gimel yang kedua itu mempunyai konotasi artinya sombong, gimel. Dianggapnya sombong. Sehingga ada firman Tuhan mengatakan bagaimana onta itu bisa masuk lubang jarum, caranya gimana? Bisa nggak onta bisa masuk lubang jarum? Nggak bisa. Seperti orang kaya mau masuk surga itu diibaratkan seperti onta yang masuk ke lubang jarum. Lubang jarum itu artinya pintu kecil di Israel, di Yerusalem atau dimanapun juga. Jadi kalau sudah malam pintu besar itu ditutup, ada pintu kecil. Dan untuk pintu kecil itu bisa masuk, kalau orang bisa, pas-pasan setinggi orang bisa. Tapi kalau onta harus masuk pintu lubang jarum. Onta itu harus menurunkan semua harta, beban-bebannya itu semua diturunkan. Kalau enggak terlalu tinggi, enggak bisa masuk. Dan setelah itu onta itu masuk dengan cara berjalan dengan berlutut. Jadi onta itu dianggap binatang yang terlalu tinggi. Makanya orang Yahudi mengatakan onta itu juga lambang kesombongan, terlalu tinggi. Sehingga untuk masuk pintu lubang jarum dia harus diletakkan semua, dan onta itu jalan dengan bukan dengan tapaknya tapi dengan lututnya dia jalan ke dalam. Baru dia bisa masuk kalau tengah malam pintu itu dibuka. Tapi kata gimel yang ketiga itu artinya og, dan og adalah dosa yang terselubung. Dan dosa terselubung itu menceritakan dosa yang tidak kelihatan di luar. Tapi dosa itu ada di dalam hati kita. Yaitu hati yang dipenuhi oleh nafsu. Dan itu menunjukkan kepada dosa-dosa yang tidak kasat dengan mata. Dan salah satunya adalah kesombongan. Jadi rupanya nantinya akan menghambat orang-orang percaya melihat pemulihan besar-besaran. Itu bukan karena doa kita kurang panjang. Saya suka sekali di gereja ini punya kebiasaan mendoa dengan doa Bapa Kami, itu doa yang paling luar biasa, saudara. Saudara di rumah saudara setiap hari sudah berdoa itu. Saya tiap hari doa itu dengan anak-anak saya tiap hari. Karena doa itu mengatakan berilah kami makanan kami yang secukupnya. Kapan? Hari ini. Artinya hari ini saya harus doa. Saudara, bukan karena doa kita kurang panjang kalau kita nggak diberkati. Juga bukan karena kita nggak mencari wajah Tuhan. Berapa banyak yang tiap pagi kita nyembah Tuhan, lama menyembah Tuhan, minta, tapi nggak pernah dapatkan sesuatu. Kenapa? Karena kita lupa satu. Ada satu dosa yang tidak pernah kita selesaikan, yaitu kesombongan. Karena kata gimel itu artinya juga keangkuhan. Sodom jatuh bukan karena hal yang lain, hanya karena keangkuhan. Dan rupanya kata gimel di samping arti onta juga artinya dosa yang terselubung yang menunjuk kepada kesombongan. Saudara, kesombongan ini yang sebenarnya dibenci. Tuhan benci sekali dengan kesombongan. Dia nggak suka. Yang membuat kita jadi masalah adalah kesombongan. Jadi rupanya saudara, merendahkan diri itu nggak gampang, saudara. Kenapa? Karena banyak orang menyamakan rendah hati sama. Jadi ada orang merendahkan diri dengan rendah diri itu sama nggak, saudara? Merendahkan diri itu dengan tujuan kita mau merendahkan diri. Ya? Rendah hati itu kan merendahkan diri itu sama dengan rendah hati. Tapi rendah diri, minder itu bukan rendah hati. Rendah diri itu orang yang, ngerti nggak saudara? Orang yang minder gitu ya. Bahasa Inggrisnya rendah diri itu apa? Hah? Bahasa Inggrisnya rendah diri apa? Hah? Oh, low self esteem. Kalau rendah hati? Humble. Nah itu beda. Low self esteem dengan humble. Beda sekali. Nggak sama. Jadi rendah diri dengan rendah hati beda. Merendahkan diri dengan rendah hati itu sama. Nah saudara, banyak orang berpikir bahwa rendah diri dengan merendahkan diri itu sama. Jadi kalau kita mau merendahkan diri, kita anggap kita itu rendah diri. Padahal bukan. Rendah diri itu adalah orang-orang yang justru orang-orang yang sombong. Orang yang rendah diri, yang low self esteem, itu sombong dalam kategori minus. Dia bukan berdiri di luar, berdirinya dengan sombong gini, tapi di dalam, tapi nggak kelihatan. Seperti anak kecil tadi mamanya bilang, kamu duduk. Terus dia duduk. Terus dia bilang, saya duduk, tapi di dalam saya tetap berdiri. Sombong, nggak kelihatan, karena ada di dalam. Dan dosa inilah yang menghambat kita untuk melihat pemulihan Tuhan. Dan saudara, kalau pada hari ini, ada orang-orang yang mengejar, saudara. Ada banyak orang yang ngejar, saudara.
Misalnya mengejar pengakuan, keberhasilan dalam pekerjaan. Saudara, saya orangnya seperti itu dulu. Saya ngejar. Kenapa? Karena saya merasa dulu dalam banyak hal, saya bukan rendah hati, tapi saya rendah diri. Saya nggak punya ayah, dan kemudian lagi kecil saya sering dibedakan, saya nggak dihargai. Keluarga-keluarga saya lebih menghargai sepupu-sepupu saya yang mama papanya lebih kaya. Jadi saya merasa saya perlu berjuang untuk menunjukkan bahwa saya adalah pribadi yang dapat dihargai. Saya mati-matian kerja keras, saya menunjukkan siapa saya. Tujuannya hanya satu, supaya orang menghargai saya. Itu rendah diri. Walaupun di luarnya saya tetap rendah hati, kelihatannya baik, tapi di sini sombong sekali. Kalau saya dipuji, senangnya nggak ketulungan. Tapi kalau saya gagal, mengalami kekalahan, mengalami kegagalan, saya menjadi orang yang paling menderita. Saya susah sekali. Jadi kalau saya misalkan mimpin pujian, saya suka mimpin pujian. Kalau saya berhasil mimpin pujian, saya suka jalan, dan kalau bilang, Pak Andreas, wah bagus puji-pujiannya, wah langsung jalan sepertinya melayang, saudara. Saya nikmati itu, wah kalau Andreas yang mimpin hebat, wah saya jalan senangnya ketulungan. Tapi kalau orang bilang gini, tadi mimpin pujian kayaknya kurang urapan ya, waduh saya pusing ya. Seminggu gak bisa tidur, badan serasa sakit semuanya. Almarhum Pak Pendeta Yeremia Rim pernah khotbah, lagi acara ulang tahun gereja, ulang tahun persekutuan doa saya. Waktu itu saya mimpin pujian, saudara. Udah nyanyi haleluya 4 kali, urapan gak turun. Tambah lagi 4 kali lagi, 8 kali, gak turun-turun lagi. Ganti lagu lagi yang urapannya lebih hebat lagi, gak turun-turun. Sampai nyanyi 1 jam, gak turun-turun urapannya. Udah loyo, coba saya kecapean, Pak Yeremia Rim naik. Dan dia bilang, begitu naik dia ngomong gini, saya belum pernah menghadiri persekutuan doa yang tidak ada urapannya, seperti di sini. Waktu dia ngomong gitu, saya langsung doa, Tuhan, itu di lantai 2 tokonya teman saya doa, Tuhan, bahwa ya lantai ini jeblos ke bawah, saya mati di bawah langsung. Saya kepengennya jatuh, blek, mati, malu sekali. Begitu pulang, teman saya cuma bilang, nepuk pundak saya, Andreas nggak apa-apa, Andreas tenang aja, tenanglah, kamu bagus kok, cuman kali ini emang kamu pas lagi jelek, ya udahlah. Iya. Di sini iya ketawa-ketawa, di sini iya. Sedih. Pulang ke rumah ada satu teman saya datang naik motor tua, ding gitu. Langsung. Andreas mungkin kamu kurang doa. Iyalah, pokoknya saya sedih sekali. Tapi saya percaya, saudara, kalau Tuhan izinkan hal-hal seperti itu, karena Tuhan mengingatkan kita bahwa kesombongan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mengejar sesuatu untuk kita, itu sebenarnya kesombongan. Itu bukan rendah hati, itu bukan merendahkan diri, tapi itu rendah diri. Dan itulah musuh yang harus kita enyahkan. Sehingga seperti pendeta di Rio de Janeiro itu, waktu dia bilang, dia nangis, dia bilang, dulu saya berharap jemaat di gereja kalian akan keluar semuanya dan pindah ke gereja saya. Saya berharap hutang gereja kalian tidak terbayar. Saya berharap gereja kalian akan bubar. Saya minta ampun. Nah waktu itu mungkin berlaku bukan Roma 12 ayat 15-16. Yang bersukacitalah bersama dengan orang bersukacita dan menangis bersama dengan orang yang menangis. Mungkin pada waktu itu para pendeta di sana berlaku bersukacita bersama dengan orang yang menangis dan menangis untuk lihat orang yang bersukacita. Jadi kalau ada gereja yang tambah malah kita sedih, kalau ada gereja yang bubar kita malah senang gitu. Itu bukan tanda kita merendahkan diri. Saudara, saya percaya bahwa pada hari-hari ini ada banyak hal yang Tuhan bisa lakukan. Tuhan bisa lakukan dengan cara yang simple dan sangat sederhana. Caranya adalah dengan merendahkan diri. Nah saudara, kalau saya tanya, firman Tuhan yang tadi kita baca, kita lihat kembali di 2 Tawarikh 7 ayat 13 tadi. Kalau kita baca terus ke belakangnya, di ayat 17 dan 18, kita akan mendapatkan satu hal yang menarik. Di 2 Tawarikh 7 ayat 17 dan 18, saya akan bacakan buat saudara. 2 Tawarikh 7 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan buat saudara. 2 Tawarikh 7 ayat 17 dan 18. Mengenai engkau. Jadi rupanya Tuhan sedang bicara pada Salomo. Mengenai engkau. Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu. Dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu. Dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel.
Saudara, ada kata-kata yang bagus sekali dikatakan, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu. Jadi rupanya Salomo dikasih nasihat oleh Tuhan, cobalah hidup seperti Daud. Jadi rupanya Tuhan tahu di dalam hati Salomo ada dosa kecil yang gak kelihatan. Dosanya namanya apa? Kesombongan. Makanya Tuhan menunjuk kepada Daud. Karena Daud itu orang yang luar biasa. Saudara. Kalau saudara baca Daud itu orang yang luar biasa. Daud itu seorang yang sangat hormat sama Tuhan. Respect habis sama Tuhan. Kalau saudara baca di Ziklag, dia tunggu sampai Tuhan bicara baru dia bergerak. Kalau saudara baca dalam semua peperangan Daud, dia tunggu sampai Tuhan mengatakan sesuatu baru dia berjalan. Dan kalau Tuhan sudah perintahkan untuk lakukan, sekalipun Goliat dia nggak takut. Dia nggak mikir gagal sekalipun karena dia tahu itu perintah Tuhan dan dia harus hormat untuk setiap hal yang Tuhan katakan. Makanya kalau kita diminta oleh Tuhan tahun yang akan datang, kalau kita ingin berhasil, belajar memiliki hati yang penuh hormat seperti Daud kepada Allahnya. Daud kalau gagal dia ngomong gagal, kalau takut dia ngomong takut. Tapi kalau diperintahkan dia akan terus maju dan dia gak takut sama sekali. Orangnya bergantung habis kepada Tuhan. Di Mazmur 56 ayat yang kedua, dia berani bermazmur. Bermazmur itu dia tulis, dia ajarkan kepada orang banyak. Dia katakan, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seterus-teruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Dan ayat yang keempat dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi ketika dia takut, dia pun berani ngomong sama orang-orang. Sudah gak mudah orang mengakui, apalagi kalau laki-laki ngomong saya takut. Gak mudah. Saudara. Dan biasanya kalau ada laki-laki yang gak berani menghadapi kenyataan kegagalan, biasanya orang itu sombong. Saya dulu orang yang paling takut kalau gagal. Saya paling takut. Kalau saya gagal atau mengalami kerugian, saya takut sekali. Karena buat saya itu masalah besar. Karena saya berarti saya nggak akan dapat pujian. Tapi Tuhan hantam saya di situ. Tuhan hajar saya di situ. Saudara, tahun ini sudah kita masuki tahun Ayun Gimel. Kalau ada hal-hal yang Tuhan izinkan yang menghantam sisi-sisi kesombongan kita, belajarlah untuk rela dibentuk oleh Tuhan. Rela aja. Karena Tuhan itu baik. Kalau sampai itu terjadi, maka pemulihan akan mudah terjadi. Engkau dengan mudah. Allah itu percaya gampang sekali untuk memberkati kita. Gampang sekali. Izinkan saya cerita sekali lagi apa yang saya alami tahun yang lalu waktu cucu saya lahir. Saya ini dari kecil, dan bukan dari kecil, dari pertama saya kenal Tuhan. Saya nggak tahu merasa dapat panggilan itu dari Tuhan untuk doain orang yang hamil. Jadi kalau ada orang yang hamil mau melahirkan dan bayinya sungsang, saya merasa sayalah ahlinya. Jadi kalau ada orang yang kepala bayinya di atas dan kaki di bawah, kalau saya doa langsung tokcer, pasti bayinya muter dan keluar dengan normal. Itu terjadi dari saya belum punya anak sampai saya punya anak, pokoknya tokcer sekali lah. Keponakan saya mau lahir, saya ditelepon oleh mama mertua saya, Yongki, mama mertua saya panggil saya Yongki, Yongki, doakan sekarang ya, ini mau lahir nih, cuman kepalanya kegedean, nggak bisa keluar. Kalau sampai 40 menit lagi nggak bisa keluar, harus disesar. Kepalanya kegedean. Oke mam, saya doa Tuhan kecilkan kepalanya sekarang supaya bisa keluar. Dan nggak lama keluar normal. Kata dokternya kepalanya jadi kecil terus bisa keluar. Teman saya di kantor naik motor mau jemput, mau nengokin istrinya, dia minta izin pamit pagi-pagi jam 10 setelah rapat, dia bilang, Pak istri saya mau melahirkan, tolong saya didoakan Pak. Ya oke, saya doain. Ketika berangkat nggak lama dia balik lagi, Pak tolong Pak, barusan saya dikasih tahu, rupanya bayi saya sungsang Pak. Oh tenang, kita doa. Samu sampai di rumah sakit pasti bayi itu sudah lahir. Doakan. Betul, sampai di rumah sakit bayinya normal sudah. Kepala duluan dan lahir dengan normal. Jadi saya punya pede banget. Jadi waktu anak saya mau melahirkan, saya pun juga dengan pede sekali. Saya mengatakan don't worry lah, keluarnya pasti normal, jangan takut pasti normal. Jadi dengan kepedean yang seperti itu, Tuhan suka nggak Tuhan seperti itu? Enggak, Tuhan nggak suka.
Jadi walaupun itu pengalaman saya punya, tapi itu bukan saya punya, tapi itu Tuhan yang kita andalkan. Sampai ketika bayi mau lahir di Melbourne, saudara, dokter mengatakan semua sudah siap, normal, nggak ada masalah apa-apa. Semua sudah beres, tinggal keluar. Sampai detik terakhir istri saya ngasih tahu pembukaan sudah bagus, 10, semua sudah siap. Pas baru mau, kita lagi nunggu-nunggu dengan tenang, tim penatua sudah kumpul semua, pas kita lagi rapat, tiba-tiba saya dapat telepon. Istri saya nangis-nangis, loh kenapa? Dari pembukaan 10 turun jadi 3, saya kaget. Dari pembukaan 10 sudah siap lahir, tiba-tiba turun jadi 3, turun 3. Saya kaget, kok bisa? Udah gitu bayinya miring, loh kok bisa? Itu di luar dugaan saya. Wah, saya nggak terima. Saya doa lagi sama teman-teman, saya doa lagi. Terus istri saya bilang kalau sampai Ika anak saya nggak kuat, terpaksa harus disesar. Aduh, jangan sampai disesar, harus normal. Kepengennya normal saya. Dan gak lama kemudian pendetanya Pak Agus Budiman, sahabatnya Pak Ray, telepon saya. Dia bilang, Pak Andreas, saya Agus Budiman, saya kasih tahu ya. Tuhan bilang, cucumu akan lahir. Cucumu akan lahir disesar. Dan ini merupakan kehendak Allah. Kamu jangan protes ya. Terima aja dengan iman. Saya sama senyum, ya Pak, dalam hati, enggak. Ini telepon yang sangat tidak beriman. Saya enggak terima, saya tutup teleponnya. Enggak lama kemudian dikasih kabar, sudah lahir, disesar. Saya diem aja, sedih gitu kayaknya. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan, kok saya diizinkan ngalami begini? Bukankah reputasi saya sebagai pendeta, kondoin bayi pasti lahirnya normal. Kenapa yang satu ini kok enggak diizinkan normal? Cucu saya sendiri, cucu nomor 1 lagi. Saya kayaknya susah untuk bisa mengakui itu sebagai satu anugerah Tuhan. Sore-sore waktu saya mau pulang dari kantor, tiba-tiba anak saya telepon di Melbourne sudah jam 8 malam, dia sudah santai, dan di Jakarta jam 5, dan dia bilang, Papi sedih ya? Saya bilang enggak. Terus dia, Ika sedih, Pi. Loh kenapa? Karena Ika pengennya anak itu normal lahirnya. Oh iya, Papi juga. Terus bilang, Papi tadi Ika nggak terima. Tapi waktu tadi dokter cerita, Ika tahu bahwa Ika salah dan Ika harus mengucap syukur. Kenapa? Rupanya ini di Melbourne, saya juga nggak ngerti. Kenapa dokter itu bisa nggak lihat? Waktu bayi itu lahir, dokternya baru lihat bahwa ada ususnya tuh membelit leher cucu saya. Jadi kalau sampai lahir normal, dokternya bilang, anak kamu pasti akan mati. Sampai saya heran kok dokter di Australia nggak bisa ngelihat itu ada usus membelit di sini. Dokter nggak bisa lihat, tapi Tuhan bisa lihat. Jadi situ saya percaya, saya belajar saudara. Sejak itu saya belajar bahwa kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, harusnya kita bisa mengucap syukur dalam setiap keadaan. Kalau Tuhan izinkan apapun juga, belajar mengucap syukur. Bukan berarti bahwa kita harus suka semuanya. Mungkin kita nggak bisa terima. Tapi kita mengucap syukur bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Saya ingin kita bersama-sama excited menghadapi tahun 2013. Semangat menghadapi tahun yang di depan kita. Melihat tahun Gimel itu bukan hanya sekedar tahun yang menyeramkan. Karena arti yang ketiga dari tahun Gimel itu juga, onta itu adalah binatang yang tangguh yang berjalan di padang gurun. Siang malam dia tahan tuh nggak minum. Jadi dianggap orang-orang Kabalah mengatakan tahun itu juga bisa menjadi tahun penantian yang berkepanjangan, yang tidak ada habisnya. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau. Saya ingin menghadapi tahun Gimel itu sebagai tahun yang penuh dengan berkat kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Dan kuncinya yang satu, biarkan onta itu merendahkan diri, meletakkan semua beban, menanggalkan kesombongan, supaya kita diberkati bersama-sama dengan orang percaya lain-lainnya. Amin. Biar kita diberkati seperti Daud, biar kita diberkati oleh seperti hamba-hamba Tuhan lain-lainnya. Makanya dalam satu kata dari Gimel yang ada itu juga artinya adalah ok. Dan ok itulah dosa yang tidak kelihatan. Dosa yang tidak kelihatan. Dan dosa itu ada di hati. Dan salah satu yang paling parah adalah kesombongan. Karena dari kesombongan itu bisa lahir perzinahan, percabulan, keserakahan, dan lain-lainnya. Kepalanya kesombongan. Saudara baca 7 dosa, nomor 1 itu tinggi hati.
itu kekejian. Semua dalam urutan dosa yang paling parah, nomor satu selalu kesombongan, keangkuhan, tinggi hati. Mari kita tanggalkan itu, dan kita menikmati berkat Allah yang besar. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, saya berdoa untuk sore hari ini. Tuhan, terima kasih untuk semua kesempatan yang baik yang Kau berikan. 15 tahun sudah dilalui oleh gereja ini. Saya doakan supaya tahun depan akan menjadi tahun Gimel, tahun berkat yang melimpah. Onta-onta dari seberang lautan akan datang membawa berkat-berkat. Harta benda bangsa-bangsa akan mengalir masuk ke tempat ini, Tuhan. Saya imani, saya aminkan. Dan terjadi juga pada kami semuanya. Kami bukan untuk itu kami berdoa biar dosa terselubung, itu dihapuskan. Kami minta ampun di hadapan Tuhan kalau kami sombong. Kalau kami bahagia melihat orang susah, kami minta ampun, Tuhan. Kami minta ampun, Tuhan Yesus. Kalau kami membenci satu dengan lain, kami minta ampun, Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk merendahkan diri kami. Kami bukan nggak mau rendah diri, kami mau merendahkan diri kami. Merendahkan diri kami, rendah hati di hadapan Engkau. Sehingga kami bisa menghormati Engkau, menghormati diri kami, dan menghormati sesama kami. Saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Kalau ada saudara yang mengatakan, Pak Andreas, saya mau minta ampun, saya mau hidup tanpa dosa kesombongan, saya mau merendahkan hati saya, merendahkan diri saya. Letakkan tangan saudara di dada saudara. Saya berdoa bagi saudara. Tuhan, saya doakan untuk mereka yang meletakkan tangan di dada. Mungkin sudah lama sekali kami berdoa, mungkin tahunan, bahkan mungkin puluhan tahun. Karena kami nggak ngerti, saudara. Seringkali kami pikir rendah diri itulah merendahkan hati, sehingga kami pikir itu merupakan bagian kami. Tidak, saudara. Tidak, Tuhan. Kami minta ampun. Kami minta ampun. Kami minta ampun pada malam hari ini. Ampuni kami, Tuhan. Dan kami mau berubah, memasuki tahun 2013 dengan hati yang penuh dengan harapan kepadamu, bergantung penuh kepada Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkaulah Allah yang dapat diandalkan. Berkati kami, Tuhan. Bukakan pintu berkat-Mu, Tuhan. Sehingga apa saja yang kami kerjakan, Engkau membuatnya berhasil. Kami ingin tahun depan kami diberkati, sehingga kami bisa memberkati bangsa-bangsa. Kami ingin memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami ingin memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati kami supaya kami diberkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin.